Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rawahal qulub wal albab bisima'i manaqib arbab al-kamali min ahbab wa khassahum bimazaya tajullu an tustara fi kitab wa tawajjahum bitijanil istiqami ala sunanil huda wal shawab wa anzalahum hadratal qurbi wal iktirab wa ja'alahum a'immatan yahduna man sabaqat lahumus sa'adat wal zulfa wa husnul ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man 'abadahu ibadatan ala muqtadis sunnati wal kitab. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu miftahu kulli bab wa mujli tajalliyati hadratil kiramil wahhab sallallahu alaihi wa ala alihi ashab wa ba'd birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama yang paling utama, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullah anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan badan, kesempatan untuk duduk di tempat sangat yang mulia ini, yaitu majelis ta'lim, majelis ilmu ibadah. Semoga berkat kita berkumpulan silaturahim, apalagi malam hari ini kita akan mengambil barakat daripada Sultan Aulia, rajanya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita mendengarkan, membaca manaqib beliau sekelumit daripada riwayat hidup beliau. Mudah-mudahan kita seberataan buruk dari sini diampuni dosa-dosa kita seberataan. Allah berikan kita panjang umur, sehat badan. Allah berikan kita rezeki yang luas, berberkah, halal dan thayyibah, dan mudah mendapatkannya. Dari kiri kanan muka belakang seberataan di rezeki Allah berikan kepada kita semuanya dengan mudahnya dan penuh barakat. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita curah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca, mendengarkan sekelumit daripada biografi yang mana insyaallah seberatan tahu nama Sidin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena beliau adalah rajanya, sultannya wali. Bermula ini adalah sebahagian manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasan Al-Husain. Jadi Sidin ini keturunan untuk Abah Sidin dari Sayyidina Hasan, Mama Sidin keturunan Sayyidina Husain. Jadi Hasan Husain. Nah, dan kita di Sidin meninggal di bulan Rabiul Akhir. Haul Sidin yang ke-883. Nah, adalah 1883. Detail ini. Bayangkan lawasa sudah 883 tahun sudah tetap harum nama Sidin, tetap diingatkan Sidin, tetap apapun yang digaul Sidin dituruti oleh kaum umat Rasulullah SAW. Nah, itulah orang wali leh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Asy-Syaikh Al-Habib Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang guru besar yang sempurna, seorang waliullah yang telah berhasil mencapai kedudukan mulia dan dekat dengan Allah Ta'ala. Beliau adalah Sultan Aulia, pemuka para wali yang tiada terhitung jasa-jasanya bagi Islam dan kaum muslimin. Beliau juga ulama murabbi yang rabbani, panutan para ahli tasawuf dan suri tauladan yang baik bagi semua kelompok manusia maupun jin. Jadilah bukan para waliullah itu bukan hanya manusia aja yang dipelajari, jin pun pelajari Sidin juga. Nah, jangankan itu guru sekumpul tuh nah, melajari jin juga ya. Pakai guru Rasid lah di pengajian Sabila, telepon di guru sekumpul, guru arwah guru Bakri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayak aku sekumpul nelfon Bakri 4 kali nih. Aku tak melajari jin Sidin.
Aku udah saking guru aja. Kadang empat tidurnya guru aku aja. Nah jadi ada paknya sama juga jin dengan kita, cuma kita kadang melihat. Nah kita kan wajib jin ini. Amun di kandangan bapotongan jin aja lah. Ini amun potong tangan 5.000 kan. Potong bakal apa? Itu potong celawan jin lah, ini lain jin gitu. Ini jin, ya tulisannya jin. Apalagi bagus benar jar amun bacaan nih musim pajah lampu tuh nah bagaduhan jin terus juga. Nggih. Jin set. Jin juga tuh. Jin set dia. Nah ini wujudan jin. Ini jin tuh kan kata kayak kita langsung ganal. Nah, kita kan mulai halus ini kadanya langsung ganal jin tuh. Makanya menhandak buring. Nah di kibas-kibas nih apa tilam tuh nah. Kalau pinong 4 jua jin masuk di wae berapa itu. Ini gua 4 jua. Ini malam membunuh Yahudi nih 4 jua jin. Timbul kenanya. Ya kelakon kayak jin juga. Nah, makanya harus bahan nih. Nah, sunat hukumnya aja mengibah itu. Mengkada jin 4 jua berabah itu. Nah, Syekh Qadir Jilani ini adalah anak Abu Saleh Musa Ajangki, Dawsat bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa Al-Thani bin Abdullah Al-Thani bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sabat bin Sayyidina Ali bin Abi Talib bin Fatimah Az-Zahra Al-Batul bin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Sidin. Ibunya bernama Syarifah Fatimah binti Sayyidina Abdullah As-Sum'i Az-Zahid bin Abil Jamaluddin bin Muhammad bin Sayyid Mahmud bin Sayyid At-Tahir bin Sayyid Abil Atta Abdullah bin Sayyid Al-Kamaluddin Isa bin Sayyid Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad bin Sayyid Ali Ridha bin Sayyid Musa Al-Kazim bin Sayyidina Ja'far Sadiq bin Sayyid Muhammad Al-Bagir bin Sayyidina Zainul Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, jadi Sidin ini Mbah Sidin keturunan Sayyidina Hasan, Mama Sidin keturunan Sayyidina Husain. Nah, kebanyakannya khususnya di Indonesia inilah kebanyakan keturunan para habaib itu dari Sayyidina Husain. Nah, jarang yang Hasan. Sayyidina Hasan dari daerah Maroko, Maghribi, Baghdad, Arab Saudi. Yang kita nabubuan Arab bukan Hasan, banyak bungas-bungas, macam-macam. Nah, dari atas rambutnya sampai ke pusat Sayyidina Hasan kan, Husain mulai pusat ke bawah itu kan Sayyidina Husain. Makanya wajah-wajah itu bina muhanya itulah wajah itu kayak kita orang kita. Begini. Padahal Habib nih amun yang Arab tuh lah kalau dipinan duit kayak Habib Mustafa. Arab banget sih dia nyata tahuan Habibnya. Tinggi. Yang muha kayak wajah kayak kita nih timbul kayaknya Habib. Banyak itu pian. Syekh Qadir Jilani ini lahir di dusun Jilan. Nah, makanya Al-Jilan, jangan Al-Jailani jar. Dia guru Bahari, dia guru Khudari waktu berjasa nih. Jasa apa manaqib. Jangan Syekh Qadir Jilani Sidin tapi Al-Jilan, Jilan bukan Jailan Sidin. Nah, karena Sidin lahir di kota Jilan. Kota yang terpencil di luar kota Tabaristan. Pada tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah. Nah, pada waktu beliau masih bayi di siang hari beliau Ramadan tidak mau menyusu karena inayah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bayangkan hanya lahir karena mau menyusu lawan rumah di siang harinya mulai basahur sampai berbuka hanya mau menyusu Sidin. Nah, kita tahu sampai kada puasa kuitan gara-gara musuh kita aja ini apa kencang benar ngomong kunyot terus itu panglah orang biasa tambah kebanyakan beban para wali itu kebanyakannya kada mau menyusu waktu bulan Ramadan. Nah, tapi jangan dicobalah
Sian anaknya nyusul, jangan belum puasa. Puasa juga kan, ya kan awal itu orang-orangnya, aja bayinya. Wan. Tambah SGM ya, SGM. Pada usia mendekati balik, beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpengetahuan tinggi. Beliau belajar ilmu fikih kepada Sya'bi Awafa Ali bin Aqil bin Abdul kepada Syekh Abdul Khattab Al-Kalwadi, Al-Mahfuz bin Ahmad Al-Jalil, dan kepada Syekh Hasan Muhammad bin Qadi bi Abi Ya'la dan yang lainnya. Dan beliau sampai Syekh Abdul Jalil ini menuruti syekh mursyidnya yang sudah sempurna dan senantiasa terpelihara beliau dengan sebab terdahulu inayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat kewaliannya terus ke tingkat kesempurnaan. Dalam waktu 25 tahun beliau pergi ke hutan-hutan, tidak mengenal orang dan orang-orang tidak mengenalnya. Nah, bayangkan 25 tahun di hutan itu bagaimana? Orang kada tahu lawan sidin, sidin tahu lawan orang. Beribadat gawiannya sidin. Cuman sudah masak juga sudah kamari, sudah belajar, dapat ilmu yang marifatnya yang syariat, tarekat hakikatnya sudah kuat. Kalau ke hutan, kita ke hutan kayak buronan lah ya, lain hutan. Ini kan ke hutan apa beribadat. Tidak mengenal orang-orang dan orang-orang pun tidak kenal dengan sidin. Pakaian yang dipakai beliau adalah jubah dari kain bulu. Kepalanya tertutup dengan sepotong kain. Berjalan tanpa memakai sandal melalui tempat-tempat berduri. Yang demikian itu karena beliau tidak mendapatkan sandal. Sakit dulu. Sidin gitu bang, orang walid gitu mulai awalnya sakit dulu karena mungkin kita langsung melihat punya mana kudu sekumpul aja mobil mesin singganalan mobil sidin mewah, jam sidin larang ini tapi waktu sidin bidayahnya kita juga jangan melihat nihayahnya, bidayahnya kayak apa dulu. Bidayahnya mulai awal sidin awali sidin supaya jadi orang alim tuh kayak apa, menuntut ilmunya kayak apa. Mungkin kita melihat nihayahnya pas sudah jadi hanya menurut itu udah kawan sakit dulu. Sudah pondokan tuh pasti sakit dulu. Mungkin bisa pondokan pasti gatalan pian. Nyakit lo. Mau korengan pian sampai ke sebatan bang. Sangka dian bang sudah. Ini. Nah, prasangka yang paling nyaman itu sangka A, sangka B, sangka C, sangka D paling nyaman tuh ini sangka D. Nah pasti dah tuh pondokan gitu bang sangkadian. Ini laisal fata bisa kandian faida gatalta fagaruha. Nah itulah ini bukannya pondokan itu pasti sangka D. Amunnya gatal geru ini penyakit paling nyaman apa? Ya sangka D. Makin digaru makin nyaman. Cuman akhirnya padih bang. Artinya apa? Pasti sakit dulu. Nih ada mau langsung 25 tahun di sidin. Baju seadanya, kepala tutup dengan kain biasa, badan bersandal pulang. Makanannya pun buah-buahan yang masih ada di pohon. Sayur yang sudah dibuang orang itu dimakan. Daun-daunan dari rumput-rumputan yang berada di tepi-tepi sungai. Bahkan kebanyakan beliau tidak tidur dan tidak minum, pernah berhari-hari tidak makan apapun. Nah gitu sakitnya Cen Bahari. Tiba-tiba dijumpai seseorang, kemudian 25 tahun kata di orang tahun sidin juga di hutan aja. Alah. Tapi hutannya tuh dasar hutan bujur lah. Ini lain di kebun orang makan, di pisang orang makan, lamak ngungkal di kebun. Ini kan dia dasar hutan bujur yang kali di ampunnya. Nah, ini jadi makan buah-buahan situ bang. Lalu ada orang menemui sidin, kemudian memberinya sebuah kadut berisi penuh uang dirham sebagai penghargaan kepadanya. Kemudian diambilnya sebahagian untuk sekadar membeli tapung putih dan makanan dari kurma dan samin, dan duduklah beliau untuk menikmati makanannya.
Dengan tiba-tiba ada sebuah kertas yang jatuh, tulisannya berbunyi, syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba-hambaku yang kuat, maka tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun. Nangka itu pian. Nak makannya nyaman, datang pohon kertasnya dari langit. Ini kertas juga kita datang tak kertas kayak bon, kertas utang banyak. Ya, ini kertas wujud lah. Nah, ketika itu beliau meninggalkan makanan, mengambil sapu tangan untuk membungkusnya, ditinggalnya, lalu beliau menghadap ke kiblat sembahyang 2 rakaat yang kemudian meninggalkan tempat itu. Atas kejadian ini beliau sadar bahwa dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam pertolongannya. Nah, itu Bang. Awal-awalnya yang orang wali itu gitu. Dan adalah keramatnya Syekh Abdul Qadir Jilani ini, karena para ulama mengatakan uzkuru hadits shalihin wa sammihim fa bi dzikrihim tananazzalur rahmat wahdur majalisahum tanal batanal barakatihim wa kuburahum zurha idza mamatu. Artinya, engkau sebutlah kisah-kisah orang soleh dan keramatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah. Dan hendaklah engkau hadir dalam majelis orang yang soleh, niscaya engkau mendapat berkah mereka itu. Dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang yang soleh apabila mereka itu sudah wafat. Nah, ini. Maka dia amun jarak guru dari bahar jam guru runa amun dapat manak itu sidin kesakan keramat-keramat sidin, karena itu sesuatu yang menyalahi adat lah. Dan harus kita orang Ahlussunnah wal Jamaah meyakini akan itu. Nya segede orang ada aja enggak ada percaya lah. Abang itu tuh manusia biasa, masa itu Bang sudah ada percaya. Keramat Syekh Abdul Jilani ini tidak terhingga banyaknya, tetapi Al-Faqir sebutkan dalam risalah ini hanya sebahagiannya aja. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani yaitu pakaiannya tidak pernah dihinggapi lalat karena mewarisi datunya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena suah dihinggapi lalat. Kita lah macam-macam nyamuk, jangkrik. Wah, apakah coba macam-macam nih. Penyakitnya anu lalat. Karena suah sumuran. Orang yang melihat sempat menanyakan kelantaran apa yang menyebabkan di padang lalat, ya kada mau belalat sidin. Nah, kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani menjawabnya, untuk apa lalat menghinggapi aku? Padahal diriku ini tidak ada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Nah, kada suah, kenapa ikhlas Bang? Gawe seberatan, ikhlas karena Allah Taala. Karena lalu yang cinta dunia itu dan untuk mendapatkan madunya akhirat, melainkan hanya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kita kenapa jadi hurung lalat? Karena kita ini banyak cinta lawan dunia. Cinta lawan dunia, Bang. Kalau kan ikhlas di situ ada efek sampingnya, kiri kanan muka belakang ada aja hendak apa? Ada maunya. Nah, nyata dulu nafsu dulu hendak nyaman, indah, sakit nafsu tuh. Di antara keramat Syekh Abdul Qadir Jilani, suatu ketika beliau duduk mengambil air wudu, kemudian dijatuhi kotoran burung kecil. Beliau lalu mengangkatkan kepalanya, maka jatuhlah burung itu dan mati. Nah, pakaiannya kemudian dilepaskan untuk dicuci, kemudian disodakahkan sebagai tebusan burung tadi. Beliau mengatakan, sekiranya aku berdosa, pakaian ini sebagai tebusannya. Nah, tak mati yang ngasih mati, sini lagi sembahyang di leherainya, ini tinggal ngasidin.
Di antara keramatnya lagi ada seorang perempuan datang kepada beliau dengan membawa anaknya, diserahkan agar dapat mengikuti beliau sebagai muridnya dan belajar ilmu suluk, yakni berjalan menuju hadratullah. Anak perempuan tadi diterima beliau, kemudian diperintahkan mujahadatun nafs, memerangi nafsunya serta menjalankan ibadah seperti yang bisa dikerjakan oleh ulama-ulama salafus saleh. Nah, ada orang tua yang kesakan tekla, orang tua nih ada menitipi anaknya binian nih nigasan nyujulung lawan sama kedua jalan ini, tolong didikakan anak ulun di pondok Islam Pesantren Sidin. Ya diserahkan. Suatu ketika ibunya menghadap Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dilihatnya anak itu badannya menjadi kurus, atorannya montok nih, lemak. Kalinya pas di pondokan berkurus sampai. Kemudian ibunya masuk ke kamar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan di situ melihat Sidin di hadapannya tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Nah, Sidin kepala bana Sidin, anakku kurus makam. Ini makan daging macam-macam dagang ayam nih. Tinggal tulang aja lagi, jadi makan bener nih. Namanya sedikit ilmu lah, lalu ini tidak perguruan langsung dititip apa guru abang ini jar. Ini nyaman benar, anakku makan kurus. Lalu ibunya bertanya mengenai makna itu semua, maka Tuan Syekh meletakkan tangannya di atas tulang-tulang itu sambil berkata, bangunlah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur. Oh, yang hancur yang sudah dimakan, masak dadalah, makan tinggal tulang dikumpulkan Sidin, tulang-tulang di anak sintangan Sidin lah. Timu berubah menyatu tulang-tulang timu pas tulang itu menyatu berurat bedaging besar pulang berbulu pulang sampai bertongkok hidup ayamnya. Nah, dengan izin Allah, inam amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terserah Allah Taala kau aja. Kamu kata percaya, biar nggak percaya lawan kudrat Allah Taala tak. Jadi maka bangunlah tulang-tulang itu menjadi ayam kembali dan bertongkok nih dengan bunyi suara La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliullah. Kayak itu ayam bukan dari bahasa Arab. Nah, yang bisa asyhadu an la ilaha illallah. Percayalah biar model percaya tinggi tak itu aja. Ini selamat dah biar dah hati. Ini selamat biar om pian percaya dua aja. Bungol Anas ya. Nah, ini ndak ulun baca kitab lah. Yang kalau gampangan nih, Syekh Abdul Jilani ini. Sidin hadir nih, makanya tawasul tadi. Tuan Syekh Abdul Jilani berkata pula kepada ibunya, kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan sekehendaknya. Ikamlah amun hendak anak ikam lamak pulang ampih kurus. Kecuali ini bisa kerampok ini juga sedih. Nah, hinip mamanya kata awak kita langsung tidur sini langsung nyaman, langsung sugih. Hanya 2 tahun pesantren ini langsung kayak puluhan ini ada apa? Di antara keramatnya lagi yaitu pada suatu ketika tatkala angin sedang bertiup dengan kencang, ada seekor burung elang di atas majelis pengajian Sidin. Nah, pengajian situ Syekh Abdul Jilani itu pengajian situ puluhan ribu orangnya. Cuma karena zaman itu 883 tahun yang lalu tuh kada ada mikroton, makin yang ini lidah ini toa ini apa? Lidah toa. Tapi mendengar seberataan jelas seberataan mendengar. Nah, itu keramat Sidin lah. Padahal puluhan ribu loh. Jangan puluhan ribu yang sini dikit dah. Tadi mikrofon yang sok-sok ini pada mendengar dia. Ini nah gini yang kayak Sidin puluhan ribu itu keramat Sidin lah. Nah, inilah apa
mengakui kita nih kada bisa apa-apa. Masih tergantung lawan alat nih. Hanya kau mendengar orang sidin dasar wali mendengar orang. Lalu pengajian di majelis sidin itu ada elang ulik elang nina di majelis sidin. Ini ada kayak di tempat bangun di tempat terbuka aja. Hujan ada dua, banyak orang 10.000 nih. Elang tuh di atas majelis pengajian sidin dengan suara yang keras. Orang cari suaranya lah. Kayak itu kan suaranya. Nah itulah. Nyaringnya dia apa kena kawin enggak apakah elangnya dia nyaring suara. Jadi lagi pengajian cakap mikrofon mungkin ada, dan suara itu mengganggu orang-orang yang hadir dalam majelis. Nah, majelis itu, maka beliau berkata, wahai angin, potonglah kepala burung itu. Angin, jadi kamu mengendalikan angin. Ini gila. Angin, potong kepalanya. Langsung ini kepala burung elang mau mengganggu. Dan jatuhlah burung itu pandan, maka seketika itu juga burung elang tadi jatuh dan kepalanya sudah putus. Kemudian beliau turun dari kursinya, jadi sedang di atas kursi. Nah, jadilah Syekh Qadir Jailani sebelum mengajar sidin puluh ribu lah. Sebelum supaya seberatan rapi, sidin duduk di atas kursi. Terbang di atas kursi, mengelilingi akan jemaah sidin seberatan. Sampai ke paling ujung ketahuan mana dipantau sidin seberatan jemaah sidin. Nah, sudah selesai sudah rapi seberatan, hanya terduduk kursinya lah Al-Fatihah jadi. Nah gitu. Namanya mulai majelis sidin. Ada yang mengganggu, kada orang mengganggu tuh langsung jadi burung gitu mengganggu. Saking apa supaya kosong nih beban jemaah sidin mendengarkan sidin. Lalu turun dari kursinya dan mengambil burung itu dan meletakkan di atas tangannya di pusut-pusutnya burung elang tadi itu dengan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba burung itu hidup kembali, kemudian terbang lagi dengan izin Allah. Hal itu disaksikan oleh orang-orang yang hadir dalam majelis pengajian sidin. Nah, timbul hidup pulang. Nah, di luar akal aja. Nah, itu pulang kita. Allah percaya aja pian model yakinnya inggih kita bujur tuh. Ini lebih pada itu yakin juga. Di antara keramatnya lagi ada 3 orang syekh dari negeri Jilan datang berziarah kepada beliau. Sewaktu masuk ke rumah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mereka melihat kandai atau yang tiada menghadap kiblat. Nah, kayak kandai kayak tempat kandai itu adalah kayak pendopoan lah gasan sembahyang ada menghadap kiblat tempatnya tuh kandainya tuh. Ada seorang pelayan berdiri di sisi Tuan Syekh. Kemudian mereka saling berpandangan seperti menunjukkan sikap tidak senang kepada Tuan Syekh sebab kandinya itu tiada menghadap kiblat, dan seorang pelayan berdiri di hadapannya. Maka Tuan Syekh meletakkan kitab yang ada di tangannya, terus memandang kepada mereka dan memandang kepada pelayan. Seketika itu pelayan itu mati. Apa bin menggeretek ngornya dia ini dia orang wali nih langsung dapat azabnya dan memandang kepada pelayan. Seketika itu pelayan itu mati. Kemudian beliau memandang ke arah kandi, dan kandi itu pun berputar dengan sendirinya menghadap arah kiblat. Nah, bahaya juga kamu bahalah pelajaran mubahalah menadati tidak wali pian. Nah, hati-hati matinya kada binak pasti ada lagi. Mati itu kada wajar tuh ada wajar. Nah, kayak itulah waktu mana guru sekumpul bahari mukuli guru sekumpul seberataan matinya kayak yang warasnya ada yang pecah kepala, ada yang tabrak orang, ada yang hancur wajah. Buatan kadang acaranya.
Apa pernah ngokol guru sengkul lah? Ada yang hidup panjang umur, mungkin umurnya 100 tahun mungkin lah, tapi miskin benar, miskin, sakit hidupnya, keluargaan sakit hidup. Kenapa? Karena ketulahan dengan Bali. Nah itu bang, di dunia sampai akan dah, apalagi di akhirat. Beberapa keramat Tuan Syekh Qadir Jilani ini masih lebih banyak daripada yang diterangkan, banyak pada keramat Sidin. Lagi setengah keramat Sidin, jikalau ada hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat, mendapatkan kesukaran, ngalih hidup nih, banyak bisi hutang atau apa, maka pertama-tama hati kita berharap menghadap kepada Subhanahu wa taala, serta kita bertawasul kepada Tuan Syekh, maka dengan berkat keramat Tuan Syekh jadi mudahlah serta segala qabul mujarab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu keramat daripada aulia Allah itu dua syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, kekasih Allah, sekali-kali tiada ragu padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaan itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir etikat kita kepadanya. Dan jikalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu keramat daripadanya sekalipun berkhidmah, berkhadam, membantu Sidin kepadanya 100 tahun. Cuma ketulahan Sidin. Nah makanya kita nih, alhamdulillah, kita kampung Keruing pulang, alhamdulillah kita dipercaya dengan wali. Tulakan kena ziarah. Kita tetap meminta Allah Taala, cuman dengan tawasul, dengan wasilahnya wali Allah yang dekat dengan Allah Taala, mudahan kabul hajat kita. Yang ada bisa hutang, mudah lunas hutangnya. Gila, mun kau hidup jangan berhutang lah, mun kawa jangan bisa hutang. Karena jasa yang Qadir Jilani, al-faqiru as-sabir afdalu minal ghani asy-syakir, wal faqiru asy-syakir afdalu minhuma, wal faqiru as-sabir asy-syakiru afdalu min akulli, wa ma ahabbal bala wa taladzuza bihi illa man arafal mubali. Artinya jasa Qadir Jilani, seorang fakir yang inya kawa bersifat sobar lebih utama daripada orang yang kaya yang mau bersyukur. Nah, orangnya miskin cuma kawa sobar lebih baik daripada orang sugih bersyukur. Oh, hari-hari itu haur memberi tasna ada yang 100 juta. Habis coba setiap orang 100.000 dibarinya, itu kaya raya kembali. Lebih baik orang fakir, orang miskin cuma sobar, itu lebih utama. Paling 5 tahun, 10 tahun hari miskin tenang, tapi enggak dalam pahalanya. Dan seorang fakir yang mau bersyukur lebih utama dari keduanya. Nah, lebih baik daripada fakir sabar lawan orang kaya yang bersyukur, yaitu orang yang fakir mau bersyukur lebih utama. Dan seorang fakir yang bersifat sabar lagi mau bersyukur lebih utama dari segala-galanya. Orangnya itu fakir, orangnya miskin, kemana kalau sabar lawan syukur, itu orang yang paling kedudukan paling tinggi. Nah makanya kita mudah-mudahan menjadi orang miskin. Mau ada amin akan. Itu mau amin. Dan jadi orang miskin juga. Miskin merasa kada bisi apa-apa, memiliki cuma kada merasa memiliki, zuhud namanya. Tidak akan merasa senang dan nikmat terhadap suatu cobaan kecuali bagi orang yang menyatakan siapa yang menurunkan cobaan itu, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mudah-mudahan kawabisi sayap yang dua nina, sayap sabar lawan syukur, itu adalah suatu bekal kita supaya nyamat dunia fil akhirah.